baru nyiap-nyiap ya. Oke. Sekarang siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Aku. Banyak sekali. Kita mulai dari urutan ini dulu ya. Oke. Siapa namanya? Rafaela. Oke, yang maju. Rafaela bakal pimpin kita dalam doa ya. Oke. Semuanya mari kita bersatu dalam doa.
gimana? 2. Angkat tangannya 2. Iya. Oke, lanjut ke rumus yang bahasa dulu ya. Izin toilet 2. Nanti kita bahas satu-satu dong. 2, oke. Turunkan tangannya. Kalau misalnya, oke, turunkan tangannya semuanya. Misalnya, Miss di depan ngangkat tangan kayak gini, itu berarti kalian harus. Kalau dia berarti tutup apa? Tutup mulut. Ya. Misalnya, Miss praktekin ya. Tutup mulut semuanya. Oke, pas. Oke, terakhir. Wajib membuka Alkitab. Nah, nanti kita akan membuka ayat-ayat Alkitab. Jadi, anak-anak semuanya wajib membuka Alkitab sesuai dengan arahannya Miss. Oke, mengerti semuanya? Jadi telunjuk apa? Jadi telunjuk tadi apa? Untuk apa? Ya. Izin toilet? Jadi ingat ya, izin toilet aktifkan 2 jari. Dan maksimal yang izin toilet itu hanya 2 orang. Berapa orang maksimal? 2. Jadi misalnya ada teman-teman dari luar masih di toilet 2 orang, jadi tahan dulu ya teman-temannya. Oke, jadi agenda kita hari ini apa aja sih yang kita lakukan di kelas ini? Pertama, menyimak tujuan pembelajaran. Kedua, review pembelajaran sebelumnya. Ketiga, kita akan pretest. Keempat, apa nih? Keempat, siapa yang pengen menonton video? Tunggu ya. Oke, kelima, mendengarkan materi tentang kelahirannya. Dan terakhir adalah penutup. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mampu mengetahui kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat melalui materi, menonton video. Nanti juga ada LKS, yaitu tugas yang diskusi nanti dengan benar dan tepat waktu. Oke, coba dibuka buku catatannya agama. Lihat materi minggu hari kalian catat apa? Coba dulu buka bukunya, buku catatannya. Ada bukunya. Oh iya. Buku catatan. Mbak, Ibu Lolut kita tulis apa?
Tuhan Yesus lahir ke dunia menjadi manusia dan lahir di palungan. Oke, nah untuk melihat pengetahuan anak-anak semua, bisa ada kuis pretest. Nanti ini, jadi pretestnya begini. Ini, perhatikan semuanya. Lihat Miss, perhatikan semuanya. Di sini ada soalnya, misalnya 1. Apa tujuan Tuhan Yesus lahir di dunia? Kalian tinggal kasih garis, terus sambungkan garis ke titiknya. Ngerti kan? Sambungkan pakai garis. Ada yang masih nggak paham? Aku Jadi ujung dari soal sambungkan ke jawabannya. Kira-kira mana jawaban yang tepat? Apa tujuan Yesus lahir di dunia? Nah, pilih yang di antara 3. Sambungkan dengan garis. Ada yang masih belum paham? Ini jawabannya. Kamu nanti sudah berbagi. Ngomongin jawabannya. Oke, ngerti? Siapa yang lagi belum ngerti? Ada masih ini belum? Ini aja. Ini soalnya. Ini jawabannya. Mana jawabannya? Soalnya apa sebenarnya? Baca dulu. Ini jawabannya. Gimana jawabannya? Misalnya ini kalau jawabannya. Halo. Jadi jawabannya jadi satu lagi yang belum ngerti. Yang udah selesai kumpul di meja Miss ya. Oke.
seperti janji Isa ini. Siapa yang mau nonton video? Betul katakan tuh, duduk tertib, duduk semuanya, nggak ada pegang apapun, semuanya duduk. Udah, kita akan nonton video ya. Cerita tentang Alkitab. Halo, ini Yusuf. Hai. Dan ini Mari. Ya, halo. Yusuf adalah seorang tukang kayu yang tinggal di Nazaret. Dia mempunyai tunangan yang bernama Maria. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang selalu mentaati firman Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus menyuruh mendaftarkan semua orang di negeri itu. Maka, pergilah semua orang ke kota mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Demikian juga Yusuf dan Maria. Mereka pergi dari kota Nazaret di Galilea menuju ke Yudea, ke kota yang bernama Betlehem. Ketika mereka sampai di kota Betlehem, tibalah waktu Maria untuk melahirkan. Mereka mencari tempat penginapan yang tersedia di kota itu. Tetapi tidak ada tempat untuk mereka tinggal karena semua penginapan sudah penuh. Ada penginapan? No. Ada penginapan? Penuh. Kalau di sana, Oke. Akhirnya mereka menemukan tempat yang kosong dan terdapat palungan di sana. Maria melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Anak Allah, penyelamat umat manusia, telah lahir di Betlehem. Bayi Yesus telah lahir di sebuah palungan di kota Betlehem. Tidak jauh dari tempat di mana Yesus lahir, di padang rumput dekat kota Betlehem, terlihat terang api unggun. Beberapa gembala duduk di dekat api unggun itu untuk menghangatkan diri mereka di malam yang gelap dan dingin. Mereka tidak berani tidur karena mereka harus menjaga domba-domba mereka dari serangan binatang buas seperti anjing hutan, serigala, dan beruang. Hei, apa itu? Ada apa ya? Apa yang terjadi? Jangan takut, karena aku membawa berita kesukaan yang besar. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan. Selesai mengucapkan kata-kata itu, gembala-gembala mendengar suara yang sangat merdu. Sejumlah besar malaikat bernyanyi memuji Tuhan karena Tuhan Yesus sudah lahir. Wow, merdu sekali. Gembala-gembala duduk sambil melihat, mendengar, dan merasakan
sukacita, dan bahagia. Yuk kita pergi sesuai petunjuk Tuhan. Yuk. Let's go. Mari kita sambut kelahiran Tuhan Yesus. Videonya menceritakan tadi tentang apa? Kira-kira ada yang ingat gak itu tadi ceritanya tentang apa? Kelahiran Tuhan Yesus. Oke. Kita coba lihat di Alkitabnya. Coba lihat di Alkitab pasal 2 ayat 1. Itu langsung disinggung seorang Kaisar Agustus yang menyuruh masyarakatnya untuk mendaftar di kotanya masing-masing. Kira-kira kalian tahu gak sih Kaisar itu apa? Kaisar. Jadi anak-anak, Kaisar itu adalah seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan penuh atas suatu daerah. Jadi dia berhak dong nyuruh masyarakatnya. Tadi ada satu dulu. Jadi sesuai prosedur, satu keluar, tunggu ya bentar ya. Kaisar adalah seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan penuh. Jadi dia nyuruh orang-orangnya, kalian harus daftar di kota kalian masing-masing. Nah, termasuk di Bethlehem. Bethlehem ini adalah kotanya Yusuf. Yusuf siapa? Maria. Suaminya, tunangannya, Maria. Iya betul. Jadi Yusuf dan Maria ke Bethlehem. Mereka ke Bethlehem untuk mendaftar di sana. Tapi anak-anak, ternyata gimana penginapannya tadi di video penuh nggak? Penuh kan? Jadi terpaksa mereka ke Palungan, tempat ternak ya. Jadi saat Maria bersalin, Tuhan Yesus ditempatkan di Palungan. Nah, karena tidak ada lagi penginapannya semua full, nggak ada. Soalnya banyak banget orang yang mendaftar di kota tersebut. Ada nggak yang tahu arti Palungan apa? Nah, yang tahu coba angkat tangan siapa yang mau baca? Oke, yang jujur. Siapa namanya? Hah? Oke, ya coba baca. Palungan adalah Palungan adalah tempat makan ternak. Tapi Yesus pas baru lahir itu ditempatkan di Palungan. Kira-kira itu layak nggak ya seorang bayi lahir di Palungan? Layak atau tidak? Tidak. Ya betul tidak, karena Palungan adalah tempat makan, bukan tempat untuk bayi tidur. Jadi saat itu iya harus ke rumah sakit. Tapi kemarin semua penginapan tempat-tempat itu penuh, jadi ya terpaksa Maria dan Yusuf ke Palungan. Belum dikasih tahu itu di dalam Alkitab tidak tahu tentang penginapan. Oke, selanjutnya tadi ada gembala-gembala nggak di video? Gembala-gembala didatangkan sama siapa yang mendatangi gembala-gembala? Yang
Nah, anak-anak, di pasal 12, ayat 12, maaf, malaikat tuh kasih petunjuk sama gembala-gembala. Jadi, yang bayi Yesus itu akan lahir di palungan dan dilapisi oleh kain lampin. Ada yang tahu nggak kain lampin itu apa? Jadi kain lampin itu adalah kain bekas. Bayangin, anak yang baru lahir dibalut sama kain bekas. Kain bekas bersih nggak? Enggak. Kotor kan? Kira-kira itu sepertinya kayak bau lah ya. Banyak kotorannya. Iya, kain lampin ini juga digunakan untuk membalut domba-domba yang baru lahir. Tapi Yesus lahir dia malah dilapisi dengan kain lampin. Kita melihat bahwa kelahiran Yesus itu, Yesus sang juru selamat nih, juru selamat yang sudah dijanjikan. Maunya lahirnya dalam kemewahan toh, maunya kalau enggak lahirnya di rumah sakit. Terus ada fasilitasnya bagus, sangat bagus, tapi berbalik dengan cerita di Alkitab menyatakan kalau Tuhan Yesus lahir dengan sederhana di palungan. Malahan dilapisi dengan kain lampin, di mana kain lampin adalah kain apa tadi? Kain lampin adalah kain ya, kain bekas. Nah, para gembala bersuka cita atas berita yang diberitahukan oleh malaikat kepada mereka. Kalian pernah seneng nggak? Kalian kira-kira seneng kalau dikasih tahu apa? Beli mainan kalian seneng nggak? Dibeli mainan sama mama? Nah, gembala sangat senang saat mendengar kabar berita tentang kelahiran Yesus. Sehingga gembala datang nih cari bayi Yesus. Mana ya bayi Yesus? Tadi kata malaikat di palungan dan dibalut dengan kain lampin. Mereka cari. Oh, ini bayi Yesusnya, ketemu. Jadi gembala datang ke tempat Maria dan Yusuf. Dan mereka ngasih tahu nih sama Maria dan Yusuf. Jadi kami tuh bisa datang ke sini karena diberitakan langsung sama malaikat. Keren nggak sih kalau tiba-tiba ada sesuatu diberitakan langsung oleh malaikat? Pernah lihat malaikat nggak? Ada yang pernah lihat malaikat nggak? Pernah lihat malaikat ya, Bang? Saya pernah lihat bayangan-bayangan Oh, bayangan-bayangan di langit. Kalau cahaya terang seperti gembala tadi, pas malam tiba-tiba ada cahaya terang. Belum kan? Jadi memang enggak. Oke. Nah, saat itu sudah menceritakan tentang malaikat dan datang langsung sama gembala untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Gembala pun pulang sambil bersuka cita dan memuji Tuhan. Nah, dikeluarin buku catatannya tadi, kita akan mencatat 3 poin penting di atas. Catat sambil dengerin penjelasan Miss ya. Jadi kelahiran Tuhan Yesus adalah bukti kasih Allah yang sangat besar kepada kita. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang rela loh berkorban disalib demi menebus dosa manusia, dosa temannya gak ada. Tapi Allah sendiri, Tuhan Yesus datang ke bumi tanpa kemegahan, tanpa kemewahan, lahir di palungan
tanggal 20 Januari. Lahir tanpa kemewahan hanya untuk menebus dosa manusia. Hanya untuk menebus dosa manusia. Padahal kita ketahui kalau Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, raja dari segala raja. Kira-kira kalau raja itu layak gak ya lahir di palungan? Layak gak? Enggak kan? Raja itu harusnya lahir di tempat yang mewah, di sana, di kerajaan. Tapi berbanding terbalik dengan Yesus yang rela merendahkan diri menjadi manusia untuk menebus kita dosa kita. Misalnya Allah bisa aja loh tidak mau datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Tadi katanya, ya ngapain saya harus menebus dosa manusia? Kan manusia itu sendiri yang berdosa. Tapi enggak, ini membuktikan kasih setia Allah. Jadi kedatangan Tuhan Yesus memberikan
Yang belum dikerjakan sekarang. Yang belum dikerjakan sekarang ya. Lagi siapa yang melakukan kepada Salah. ketawa ini apa kata Modena dari sini nak dari sini. Jadi selain sini ya saja. Nah ini catatannya tadi. Gimana dulu kalau nggak ada ya? Nah ya, silakan dilanjut catatannya. Silakan dilanjut catatannya. Catatannya udah ternyata. Ternyata. Iya dong. Catat, catat. Boleh. Sekarang tadi Miss lupa kasih tanggal 20 Januari 2025. Ini belum nyatat ya. Miss kasih waktu 5 menit ya. 5 menit.
Dua menit lagi ya. 2 menit lagi. Dua menit lagi ya. Dua menit lagi. Mana nak? Bapak, ilmunya segigit. Asal jangan. Siapa yang udah selesai angkat-angkat? Yang udah selesai nulis. Oke, kemudian baru satu loh yang selesai nulis. Masa yang lain belum? Udah, nggak ada grupit itu, nggak gigit. Kan namanya lubang nggak gigit. Nanti juga dia pergi ke sono pindah bisa Yang sudah selesai nih. Selain di depan, kita akan punya PR. Fokus data. Iya, udah. Yang udah selesai dua. Yang udah selesai dua cuma tangannya. Udah selesai 2 poin. Oke. Kenapa? Aku sekarang mau Jadi kita data nanti Miss punya PR. PR. Tunggu minggu depan. Oke, ini sambil nyatet ya, dengar ya, dengar Miss. Ini PR, penting PR penting. Oke, sambil nyatet. Miss akan kasih kalian PR. Kalian akan menjawab pertanyaan ini dikerjakan di rumah. Terus minggu depan saat sebelum kelas udah dikumpul ya Pak Meja ini.